Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Parma Grandian. Selamat datang di bab 2, Statistik for Clinical Decision Making. Di bab ini kita akan belajar bagaimana angka dan data bisa jadi sahabat terbaik apoteker dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan berdampak. Tenang, ya, statistik di sini nggak bikin pusing. Kita akan bahas dengan cara yang sederhana, aplikatif, dan relevan langsung ke praktek farmasi. Karena di dunia klinis, putusan yang baik harus lahir dari pemahaman yang kuat, bukan dari tebakan. Yuk kita pelajari bersama karena apoteker hebat bukan hanya tahu obat tapi juga paham data. Baik, Pharmagrandians ya, judulnya adalah Statistik for Clinical Decision Making. Ya, statistik bukan sekedar angka, ia adalah cara berpikir logis dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia klinik, kita tidak selalu mendapatkan jawaban yang mutlak. Kita berhadapan dengan gejala yang bervariasi. Ya, respon pasien yang unik dan data yang terus bertambah, disinilah statistik menjadi alat bantu penting, bukan untuk mempersulit, tapi untuk membantu membuat keputusan yang rasional, akurat, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penggunaan AI, statistik adalah tulang punggung, ya, sebab AI bukan sulap, ia hanya secerdas data yang kita berikan padanya. Statistik membantu kita memahami pola, menguji hipotesis, dan mengevaluasi keakuratan model AI. Tanpa pemahaman statistik dasar, apoteker bisa salah tafsir terhadap output sistem AI dan mengambil keputusan yang keliru. Nah, materi ini bertujuan membekali apoteker dengan dasar-dasar statistik yang relevan untuk praktik klinik sehari-hari dan penggunaan AI secara bijak dalam pelayanan kesehatan. Nah, pertanyaannya di sini adalah mengapa statistik itu penting, ya? Yang jelas statistik membantu kita menyederhanakan kompleksitas data pasien. Karena tanpa statistik kita hanya mengandalkan intuisi yang seringkali bias, ya. Membantu evaluasi terapi dan prediksi resiko, mencegah keputusan klinis yang bias atau asal-asalan. Dengan statistik kita bisa mengevaluasi intervensi, memprediksi resiko, dan memahami variasi hasil terapi. Ya, jadi statistik adalah jembatan logis dari data ke terapi. Contoh nyata, misal seorang pasien hipertensi diberikan dua kombinasi obat berbeda. Statistik membantu menentukan mana yang lebih efektif berdasarkan data tekanan darah mingguan. Dalam program screening kanker serviks misalnya, statistik digunakan untuk menentukan berapa banyak hasil positif yang benar-benar kanker, sensitivitas dan PPV-nya. Untuk mengevaluasi efek edukasi penggunaan antibiotik misalnya juga, statistik membandingkan jumlah resep antibiotik sebelum dan sesudah intervensi. Nah, itulah mengapa statistik sangat penting. Selanjutnya kita akan pelajari konsep statistik dasar yang harus dipahami. Ya, ini masih tingkat dasar saja. Yang paling pertama harus kita pahami adalah istilah populasi dan sampel. Ya, populasi adalah semua pasien yang jadi target pengamatan. Ya, misal seluruh pasien diabetes tipe 2 di Indonesia atau di sebuah rumah sakit atau di sebuah klinik. Kemudian sampelnya adalah subset dari populasi yang diteliti karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Jadi bagian kecil saja yang diteliti. Mengapa penting? Karena tidak semua data bisa dikumpulkan secara menyeluruh. Mengambil sampel yang tepat sangat penting agar hasil penelitian bisa digeneralisasi ke populasi. Yang kedua adalah ukuran pemusatan data. Ya, di sini ada mean atau rata-rata, ya, nilai total dibagi jumlah data berguna jika data tidak ekstrim. Kemudian median atau nilai tengah dari data yang sudah diurutkan lebih stabil saat ada data yang ekstrim. Kemudian ada juga modus, yaitu nilai yang paling sering muncul, ya, nilai yang paling sering muncul penting untuk data kategori, misal jenis obat yang paling sering diresepkan. Nah, digunakan untuk memahami kecenderungan umum. Selanjutnya adalah standar deviasi, ya.
Standar deviasi ini adalah mengukur sebaran data dari nilai rata-rata. Jika standar deviasinya besar, maka data lebih bervariasi, sehingga keputusan terapi mungkin perlu lebih individual. Yang keempat adalah distribusi data. Ya, di sini ada bentuk data normal miring ke kiri atau ke kanan, menentukan metode analisis statistik yang bisa digunakan. Ya, analisis statistik parametrik hanya cocok untuk data berdistribusi normal, yaitu salah satu contohnya. Kemudian di sini kita perhatikan hubungan antar data, korelasi, dan kausalitas. Korelasi, apa sih korelasi? Ya, dua hal tampak berjalan bersama, tapi belum tentu yang satu menyebabkan yang lain. Ya, jadi korelasi ini adalah menunjukkan ada hubungan antara dua variabel, ya, tapi belum tentu penyebab yang lain. Contoh, kadar natrium dan tekanan darah, apakah bergerak bersama? Nah, korelasi dinyatakan dalam nilai -1 hingga +1, seperti itu, ya. Nah, kemudian hubungan antar data, korelasi, dan kausalitas. Yang harus diingat adalah korelasi tidak sama dengan kausalitas, ya. Korelasi hanya menunjukkan keterkaitan, sorry, ya, bukan sebab akibat, ya. Kausalitas butuh pembuktian dengan uji kontrol, observasi, atau uji hipotesis yang kuat. Dalam praktik farmasi, keliru membaca korelasi bisa mengarah pada terapi yang tidak efektif atau bahkan beresiko, ya, karena menyesatkan dalam pengambilan terapi kalau keliru, ya. Nah, kemudian masuk pada uji diagnostik, ya. Uji diagnostik ini ada yang namanya sensitivitas, spesifitas. Apa itu sensitivitas? Yaitu deteksi yang benar-benar sakit, ya, true positif, ya, kemampuan tes untuk mendeteksi pasien yang benar-benar sakit, true positif atau kita singkat TP. Contoh, tes HIV dengan sensitivitas 90%. Artinya akan mengenali 98 dari 100 pasien yang positif. Kemudian spesifitas, mengenali yang benar-benar sehat atau true negatif. Ya, kemampuan tes untuk mengenali orang yang sehat sebagai negatif, true negatif. Contoh, tes COVID dengan spesifitas tinggi akan menghindari menuduh orang sehat sebagai positif palsu. Nah, ini digunakan untuk menilai kualitas tes kesehatan. Kemudian juga di sini ada PPV dan NPV, positif predictive value dan negatif predictive value. Positif predictive value adalah probabilitas pasien benar-benar sakit jika hasil tes adalah positif. Jadi kemungkinan bahwa pasien yang hasilnya tes positif itu adalah benar-benar sakit. Kalau negatif predictive value, probabilitas pasien benar-benar sehat jika hasil tes negatif. Kemungkinan bahwa pasien yang hasil tesnya negatif adalah benar-benar sehat. Nah, nilai ini dipengaruhi oleh prevalensi penyakit di populasi tempat tes dilakukan. Kemudian di sini ada p-value dan confidence interval, ya. P-value ini untuk mengukur kemungkinan hasil terjadi karena kebetulan. Bila kurang dari 0,05 maka dinyatakan signifikan secara statistik. Sedangkan namun signifikan statistik belum tentu berarti signifikan secara klinis. Confidence interval atau CI adalah rentang kepercayaan terhadap hasil. Rentang nilai yang memberikan gambaran seberapa yakin kita terhadap hasil. Contoh, ya, CI-nya 95% artinya hasil bisa diulang 95 dari 100 kali. Berarti kita yakin, ya, 95 dari 100 kali uji coba hasilnya akan ada dalam rentang tersebut. CI yang sempit menandakan hasil yang lebih presisi. Selanjutnya adalah membaca grafik klinis. Ada tabel 2x2, ya, itu analisis diagnostik sederhana. Kita sebut ini tabel kontingensi. Digunakan untuk melihat hasil tes medis, berapa orang yang benar-benar sakit dan benar-benar sehat, lalu dibandingkan dengan hasil tes mereka.
Kemudian ada bar dan pie chart distribusi data pasien ya. Ini, paling familiar ya kita gunakan untuk melihat distribusi pasien. Misalnya berapa banyak pasien laki versus perempuan, atau berapa pasien yang punya penyakit tertentu. Manfaatnya menyampaikan data secara cepat dan visual kepada rekan medis atau pimpinan klinik, bisa juga digunakan saat edukasi pasien atau keluarga. Kemudian kurva ROC, yaitu Receiver Operating Characteristic ya. Ini, meski terdengar teknis, ini sebenarnya alat bantu visual untuk melihat seberapa bagus performa sebuah tes medis. Ya. Gampangnya kalau kurva ROC-nya mendekati pojok kiri atas ya, artinya tes itu bagus dan akurat. Kalau garisnya dekat dengan garis diagonal ya, berarti tes tersebut nyaris acak, tidak terlalu bisa diandalkan. Biasanya digunakan oleh tenaga medis ya, tapi apoteker klinis juga perlu tahu saat terlibat dalam evaluasi tes diagnostik. Visualisasi ini penting dalam praktik klinis dan dalam validasi sistem AI berbasis data medis. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada penutup dari slide ini ya. Statistik membantu apoteker untuk tidak sekedar percaya, tapi memahami dan menguji. Kita tidak harus hafal rumus, tapi cukup tahu cara bertanya yang tepat dan mengenali pola. Dengan landasan statistik kita siap melangkah lebih bijak ke dunia berbasis data dan teknologi. Dalam konteks AI, di pelayanan farmasi, statistik hadir sebagai bahasa penghubung antara data dan algoritma. Misalnya sistem clinical decision support yang dilatih dengan data klinik membutuhkan data yang bersih dan analisis statistik yang kuat untuk meminimalkan kesalahan. Jika apoteker memahami dasar statistik, maka ia akan mampu menilai apakah hasil AI dapat dipercaya. Nah, itu maksudnya teman-teman. Mengkritisi model prediktif, memberi masukan terhadap sistem berbasis data dan statistik bukan lagi alat pilihan, tapi bekal wajib menuju profesi apoteker yang berbasis data dan teknologi. Statistik bukan soal rumus, tapi soal cara berpikir. Sebagai apoteker memahami statistik bukan hanya membuat kita lebih kritis dalam membaca data, tapi juga lebih percaya diri saat berdiskusi, memutuskan terapi, dan menilai keluaran sistem berbasis AI. Dengan dasar ini, kita tidak hanya menjadi pelaksana, tapi juga pengarah dalam praktik klinik yang berbasis data. Sampai jumpa di bab 3, di mana kita akan mulai mengenal dasar-dasar kecerdasan buatan AI dan bagaimana peran apoteker dapat diperkuat melalui teknologi ini. Jangan sampai tertinggal, bab 3 adalah awal dari era baru praktik farmasi berbasis teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.